Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya dalam pelajaran matematika. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Siapa nih? Pak Ridwan? Boleh? Baik Bu, Ya. sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ridwan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Yang di dalamnya itu ada materi tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sebelumnya Ibu Lupa tadi ya, mau mengecek kehadiran dulu ya. Sepertinya ini ada 11 orang, berarti hadir semua ya hari ini. Ibu lanjutkan kaidah pencacahan. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama menganalisis aturan pencacahan. Aturan pencacahan itu ada 4, ada penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang keduanya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Jadi ada 2 materi nih, ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, pembelajaran hari ini Ibu menggunakan mode PBL, nanti kalian dibagi kelompok dan Ibu memberikan LKPD. Nah, setiap kelompok menyelesaikan LKPD tersebut. Ibu membagi kelompoknya sebanyak 2 kelompok ya. Lalu sebelum menyelesaikan LKPD, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu melalui kuisis tersebut. Nah, lalu nanti di awal dan di akhir, Ibu akan memberikan pretest dan post-test untuk kalian, berupa latihan soal sebanyak 5. Nah, penilaian yang Ibu lakukan seperti biasa, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam kaidah pencacahan ini, kalian bisa menggunakannya. Coba, ada yang tahu nggak kaitannya gambar tersebut dengan materi hari ini? Ada yang tahu tidak? Terlihat kan gambarnya? Di situ ada gambar baju, ada gambar parkiran, ada gambar rute. Nah, kalau kalian belum tahu, dalam kaidah pencacahan dan aturan perkalian dan penjumlahan ini, misalkan untuk menggunakan baju, untuk mencoba pakaian, kalian kan pasti memasangkan tuh antara mematchingkan antara baju, celana, atau baju dengan kerudung, dengan celana, atau dengan rok. Nah, salah satu yang dapat mencari cara untuk memilih baju tersebut itu bisa menggunakan dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Nanti kita pilih salah satunya ya, yang termasuk aturan penjumlahan atau perkalian. Nah, untuk itu juga kendaraan. Kalian bisa menghitung berapa banyak kendaraan yang bisa kalian pakai untuk misalkan pergi ke sekolah atau pergi main. Dan yang terakhir itu gambar rute jalan. Nah, di dalam rute jalan itu, kalian bisa menemukan berapa jalur yang kalian akan tempuh ketika kalian ke sekolah atau kalian kemanapun pergi. Nah, kalian bisa menemukan banyak jalur dalam mencapai tujuan kalian tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Pretestnya itu terlihat kan? Terbaca tidak? Baca, Bu. Baca. Nah, soal pretestnya itu ada 5. Kalian mengerjakannya di kertas lepas aja ya, nanti dikumpulkan. Ibu memberikan waktu 4 menit mungkin cukup untuk kalian menyelesaikan soal pretest ini. Bukan belum paham, nggak apa-apa, kalian bisa jawab sebisanya. Mau salah, mau benar, yang pasti kalian ada usaha untuk menyelesaikan soal tersebut.
Ibu maaf tidak kelihatan Bu, diperbesar sedikit. Ini berarti pakai cara sendiri kali ya, Bu? Kenapa? Pakai cara sendiri Iya, dulu ya. kayak cara sendiri yang kalian tahu gimana ini caranya. Masalahnya nggak tahu. Dengan melihat Ibu di soalnya slideshow aja, Bu. ada 8, ya boleh. Nah, terlihat? Iya, terlihat. Di slideshow aja. Nah, ini udah cukup. Enggak. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan tadi pretest kalian ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu masalah, satu soal. Ada 2 soal. Ini yang pertama, kalian baca terlebih dahulu soalnya jangan dulu dijawab ya. Nanti dijawabnya melalui kuisis. Ibu ingin tahu siapa yang tercepat dan benar jawabannya. Nah, di situ ada soal cerita. Coba siapa yang ingin menjawab? Di soal cerita itu apa yang diketahui dari soal cerita itu, dari soal tersebut? Apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Jumlah siswa ya, Bu? Wah, Iya, jumlah siswa. Siswanya ada berapa tuh? Ada 110 orang. 110 itu siswa kelas berapa ya? Kelas 11 Bu. Iya, kelas 11. Kelas Terus 12 ada 90. Iya, kelas 12 ada 90. Jadi 200 orang ya Bu? Nanti kan Ibu belum Oh belum. belum suruh menjawab, nanti di kuisis jawabnya. Nah, sekarang permasalahan yang kedua. Nah, nanti Ibu stop screen dulu. Kalian bisa jawab di kuisisnya ya. Nah, terlihat? Terlihat, Bu. Ya, silahkan bergabung bagi yang mempunyai kuota, yang baterainya full, yang sinyalnya bagus, silahkan bergabung. Ayo. Sudah bergabung belum? Nah, 1. Ini dia. Ayo, mau siapa lagi nih yang mau bergabung? Mulai ya. Baru 2 orang. Supri lagi. Ada Supri. Ibu mulai ya. Silahkan jawab pertanyaannya. Ada Selamat, ada Supri, ada Nindya. Selamat siang. Supri bagus. Menjawab. Ayo, yang lainnya. Ada lagi yang mau jawab? Coba Ibu akhiri. Supri yang jawabannya tepat. Selamat Supri. Siapa itu Supri ya? Bentar ya, Ibu kembali ke PowerPoint. Nah, Supri, tadi jawaban kamu tepat. Dari mana itu? Yang permasalahan pertama. Ayo Supri, mana Supri?
Supri yang mana ini Supri? Tadi yang nyaut 200, Bu. Yang tadi dapat bocoran ya, katanya 200. Nah, kalau yang permasalahan kedua, berapa tadi jawabannya? 15 ya. 15. Sepertinya sudah bisa ya. Nah, jadi betul tadi ya. Permasalahan pertama itu ada kelas 11-nya 110 dan kelas 12-nya itu 90 orang. Jadi menggunakan aturan penjumlahan, yaitu dengan menjumlahkan 110 ditambah 90, 200 cara untuk pemilihan ketua OSIS tadi. Nah, yang kedua Olimpiade Fisika dan Matematika. Nah, di sini berpasang-pasangan ya antara fisika dengan matematika, sehingga untuk penyelesaiannya itu menggunakan aturan perkalian karena dilakukan secara bersama-sama antara fisika dengan matematika, sehingga hasilnya 15 cara. Nah, selanjutnya Ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Dewi, Nindya, Yuli, Reri, Fadli, Tiara. Kelompok 2 Aliza, Puspa, Emridwan, Elianus, dan Windy. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti kalian tulis di LKPD-nya jawabannya. Yang sudah menjawab nanti foto, lalu kirim ke WA Ibu. Nanti Ibu tampilkan di PowerPoint ini. Mana ya? Terlihat tidak? Terbaca tidak? Terbaca tidak tulisannya? Bu. Baca kok, Bu. Iya. Nanti kalian silahkan diskusikan LKPD ini. Di LKPD ini ada 2 permasalahan. Nah, setiap masalah pasti beda ya caranya. Kan tadi ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sekarang silahkan berkelompok. Sudah Ibu bagikan kelompoknya dan sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan diskusikan bersama teman kalian. Ingat, di sini ada nilai keterampilan. Jadi kalian harus bekerja sama, disiplin, berbahasa sopan santun, dan yang lainnya. Jadi jangan hanya mengandalkan teman. Biasanya kan kalau kerjasama itu hanya mengandalkan teman. Jadi semuanya kalau satu bisa, maka semuanya harus bisa. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, silahkan bertanya ya. Tidak usah malu bertanya, nanti sesat di ulangan. Kalau kalian malu terus bertanya, kalian tidak paham, tapi kalian malu bertanya, nanti sesatnya di ulangan. Kalian tidak bisa menjawab soal-soal tersebut. Sudah belum? Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Kelompok 1, kelompok 2. India, ada yang mau ditanyakan tidak? Atau Windy, ada yang mau ditanyakan? Bukan? Takutnya mau bertanya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti antara kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan hasil penyelesaian LKPD-nya bersama teman-temannya? Siapa yang mau? Saya, Bu. Oh, Aliza dari kelompok 2 ya, mau mempresentasikan. Iya, Elan ini. Kali ini, Pak. Dari tadi enggak, Pak. Dari kali, Pak. Saya di sini aja udah 3 kali dia. Ini hasil Jualan. Aliza lagi. dengan teman-temannya. Ya. Silahkan Aliza, Ya. bagaimana? Itu yang permasalahan 1 ya, Bu ya. Tentang memilih jurusan ya, Bu ya. Itu Iya. kami diketahuinya kami tulis Fakultas Kesehatan itu ada 3 yang dipilih. Kemudian Fakultas Keguruan ada 5. Nah, jadi memakai aturan penambahan 3 tambah 5 hasilnya 8, Bu Putri. Benar nggak, Bu? Iya. Iya. Di situ fakultas keguruannya ada apa aja?
Ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PGSD, sama PAUD, Bu. Ada 5. Oh iya. Silahkan dilanjutkan Kak Aliza. Terus yang masalah kedua itu tentang selebgram yang memiliki suatu branded pakaian di toko ya Bu ya. Nah dia punya produk baru, celananya warna hitam dan coklat, kemudian bajunya berwarna putih, hitam, biru dan putih. Nah ini kami berdiskusi memakai aturan perkalian karena celananya ada 2 model, 2 jenis warna, kemudian bajunya ada 4, berarti caranya 2 dikalikan 4, hasilnya 8. Oh iya. Kelompok yang lain, kenapa itu menggunakan aturan perkalian ya? Atau menggunakan aturan penjumlahan, kenapa? Kelompok yang lain mungkin bisa ada yang menambahkan. Kenapa itu yang nomor 1 aturan penjumlahan, sedangkan nomor 2 aturan perkalian? Gimana Aliza? Menurut Aliza gimana itu antara aturan perkalian dengan aturan penjumlahan? Iya Bu. Ya, itu kenapa menggunakan aturan perkalian atau kenapa menggunakan aturan penjumlahan di permasalahan 1 itu? Karena kalau yang permasalahan 2 kan dia memilih, dikombinasikan gitu Bu warnanya. Iya. Jadi dikalikan. Kalau yang masalah 1 kan diketahui fakultasnya tinggal dihitung saja kalau kelompok kami. Iya, Tapi betul belum ya. menemukan perbedaannya Bu. Gimana Bu caranya membedakan antara keduanya itu? Ibu tanya dulu kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1 jawabannya sama tidak dengan kelompok 2? Sama ya? Mungkin sama. Sama Bu, sama. Ya, permasalahan 1-nya itu dijumlah, sedangkan permasalahan keduanya dikali. Tadi sudah Aliza jelaskan, nanti kita di akhir ambil kesimpulannya ya. Jadi untuk permasalahan 1 itu dijumlah karena siswa tersebut hanya memilih 1 program studi. Jadi berapa tuh pilihan siswa untuk memilih program saat itu? Ya tinggal dijumlahkan antara Fakultas Kesehatan dengan keguruan. Sedangkan untuk yang kedua, kan celana dan baju, nggak mungkin kan memakai celana saja atau memakai baju saja, jadi harus keduanya, antara celana dengan baju harus bersamaan. Jadi artinya harus menggunakan aturan perkalian. Nah, walaupun di sini jumlahnya sama-sama 8, tapi berbeda ya, itu aturan penjumlahan dengan aturan perkalian. Lalu, nah sekarang tadi kan kalian sudah menuliskan atau menjawab pretest di kertas lepas tadi yang sudah kalian tuliskan semampu kalian tadi ya. Nah sekarang kalian silahkan kerjakan soal post testnya, sama soalnya seperti tadi. Jadi kalian kan sekarang tahu tuh aturan penjumlahan kayak gimana, aturan perkalian kayak gimana. Seharusnya sih melalui post test ini mungkin kalian bisa menjawabnya antara nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan dikerjakan dulu ya. Sama kertasnya, masih di kertas yang tadi. Mengerjakannya masih sama di kertas yang tadi ya. Ibu beri waktu 5 menit, mungkin cukup. Karena kan antara penjumlahan dan perkalian, kalian itu hanya menjumlahkan dan mengalikan, sedangkan itu mungkin kalian sudah mampu ya untuk penjumlahan maupun perkalian, karena di SD juga kalian sudah mempelajarinya. Hanya mungkin penggunaannya sudah selesai. Sudah selesai belum?
Belum, Bu. Belum. Ya udah Ibu beri waktu lagi. Nah, di situ ada 5, ada sepatu dan sendal yang akan digunakan, lalu ada buku yang akan dipinjam, lalu ada musik yang akan didengarkan. Kalau nomor 1 dan 3 itu kalian berikan penjelasannya. Kenapa kalian menggunakan aturan penjumlahan atau perkalian. Tapi nomor 2 dan 4 tidak perlu, langsung saja ke isinya, tidak perlu memberikan alasan. Nah, kalau nomor 5 juga sama, langsung diisikan hasilnya. Sudah ya? Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Siap. Nah, kesimpulannya sebelum Ibu tampilkan, ada yang bisa menyimpulkan tidak kesimpulan pelajaran hari ini antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kalau aturan penjumlahan berarti dijumlahkan ya Bu ya. Iya, sudah pasti Jadi sih semua dijumlahkan. kejadian-kejadian berarti tinggal kita jumlahkan aja sesuai dengan banyaknya kejadian. Terus kalau Iya. misalkan aturan perkalian berarti sesuai dengan berapa banyaknya kejadian atau kegiatan ya tinggal kita kalikan saja, begitu bukan Bu? Iya, begitu. Memang sih tinggal dijumlahkan dan dikalikan, tapi ada perbedaannya ya. Nah, bagus Ridwan tadi kesimpulannya. Nah, sekarang, untuk aturan penjumlahan itu jika ada beberapa kegiatan yang saling lepas dan salah satunya harus dilakukan, jadi hanya salah satunya yang dilakukan. Kayak tadi pemilihan jurusan, kan satu aja yang harus kita pilih. Maka jumlahkan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Nah, untuk berikutnya aturan perkalian. Tadi betul juga kesimpulannya Ridwan, jika ada beberapa kegiatan yang independen dan semuanya harus dilakukan berarti dilakukan bersama-sama ya. Maka kalikan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Jadi sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham belum? Bu. Aturan penjumlahan dengan aturan perkalian. Nah, di situ ada misalkan terdapat buah kejadian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, tinggal dijumlahkan. Tadi hanya pilih salah satunya. Kalau aturan perkalian tadi kejadian 1, 2, 3 dan seterusnya ya tinggal dikalikan kalau di soal tersebut dilakukan secara bersama-sama. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Tinggal lihat itu ya, itu ada tangan ke bawah, ke atas. Coba nanti Ibu cek. Coba lihat tangannya di mana. Iya, katanya tuh Fadli sama Reri terlihat menyenangkan, sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Belajar materi baru, Bu, ilmunya jadi bertambah. Iya, ilmunya jadi bertambah ya. Kalau Fadli kenapa? Nindya kenapa sangat menyenangkan? Seru, Bu, pakai games-games gitu. Kerja kelompoknya, Bu. Kuisis, iya. Pakai kuisis. Iya, pakai kuisis. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Jadi kalian bisa baca dari sekarang sebelum bertemu di pertemuan berikutnya tentang permutasi dan kombinasi.
Nah, sampai di sini mungkin Ibu sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.